Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bersyukur kembali kita bisa berjumpa di dalam persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik yang ada di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami kembali boleh merenungkan firman Tuhan lewat doa pagi kami. Tuhan Yesus, kiranya Kau yang akan kirim Roh Kudus-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyinari hati pikiran kami, beri roh hikmat, pengertian supaya kami bisa mengerti akan pesan kebenaran firman Tuhan dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami, sehingga hidup kami bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Berkati setiap kami yang mendengar dan belajar. Berkati sarana yang kami pakai. Biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami sakit. Sakit yang ringan maupun sakit yang parah atau cukup berat. Nah, ketika kita mengalami sakit yang parah, bahkan mungkin dokter memvonis penyakitnya nggak bisa sembuh, sulit disembuhkan, atau harus melakukan tindakan medis yang cukup ribet gitu ya, bahkan sudah divonis umur kita tidak akan panjang, waktu kita untuk hidup di dunia hanya tinggal beberapa waktu gitu ya. Kemudian banyak hal yang mungkin membuat kita takut akan sakit penyakit kita. Nah, hal ini juga dialami oleh Raja Hizkia. Kita mau belajar dari Raja Hizkia ya, tentang sakitnya. Bahkan Raja Hizkia dikatakan tidak akan sembuh, dia akan mati, tetapi beroleh kepanjangan kemurahan Tuhan dengan diberi umur tambahan ya. Kita akan baca bersama-sama di dalam Yesaya pasalnya yang ke-38 ayat 16 sampai dengan 20. Kita buka bersama-sama. Minta kuasa Roh Kudus-Nya untuk menerangi setiap kita supaya kita mampu mengerti akan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu, tetapi hanyalah orang yang hidup. Dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Amin. Kita belajar dari nyanyian pujian Hizkia setelah dia sembuh. Ada pesan yang sangat baik untuk kita belajar ketika kita mengalami sakit. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada saatnya sakit atau penyakit yang kita alami membawa penderitaan yang berat, bahkan menjadi pergumulan iman seperti pendahuluan yang tadi sudah saya sampaikan. Kita mau belajar jangan sampai sakit yang kita alami di dalam tubuh kita berubah menjadi penyakit iman. Karena lewat penyakit bisa dipakai oleh iblis
untuk menumbuhkan rasa kecewa, marah, kemudian putus asa kepada Tuhan. Karena cukup panjang menanti-nantikan pertolongannya atas sakit kita nggak disembuhkan, melewati proses pemeriksaan yang cukup panjang, melelahkan. Kadang ada rasa lelah, ada rasa capek, putus asa. Kalau kita tetap berfokus pada sakit kita seperti ini, bisa menjadi penyakit iman yang menjauhkan kita dari Tuhan kita. Mari kita belajar dari pesan Hizkia yang dia tuliskan lewat syair lagunya. Ya, kita lihat pujian Hizkia kepada Tuhan. Jadi Hizkia itu sudah pernah mengalami sakit di ambang kematian, tetapi Tuhan sembuhkan. Nah, saya memberi tema pada pagi hari ini, hidup adalah kesempatan. Yang pertama, Hizkia mau mengajarkan kita, mengingatkan kita lewat pujiannya bahwa Tuhan adalah jaminan bagi kita. Kita lihat di ayat yang ke-14 dan 15. Ya, demikian firman Tuhan. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap, suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Hizkia mengalami kepahitan dan kepedihan di perasaannya. Tetapi Hizkia mengatakan bahwa Tuhan adalah jaminan baginya. Hidup mati, suka duka, sehat sakit, semua keadaan, semua kondisi ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Ya, jadi ketika sakit, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Dia jamin. Yang kedua, kita belajar dari apa yang disampaikan Hizkia, yaitu bahwa Tuhan adalah jalan keselamatan. Di ayat yang ke-17 dikatakan, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Sekalipun di dalam kependeritaan, di dalam kesusahan, ketika Tuhan ada, pasti di situ ada jalan keselamatan. Jalan keselamatan baik buat tubuh jasmani kita, maupun jalan keselamatan buat manusia rohani kita. Kita harus percaya ketika kita mengalami sakit, pergumulan di sana yang melelahkan, kita harus percaya bahwa di situ ada Tuhan yang adalah jalan keselamatan. Karena segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Bahkan Hizkia mengatakan, sekalipun nanti dilemparkan dalam lubang kebinasaan, tapi Tuhan mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, dan Tuhan sendiri yang melempar segala dosa kita. Kalau dosa kita saja bisa Tuhan ampuni, apalagi sakit penyakit, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan adalah jalan keselamatan, baik buat tubuh kita secara jasmani maupun buat rohani, manusia rohani kita. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita diberi kesempatan hidup, sekalipun waktu kita hidup kita mengalami sakit, penyakit, ya, ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup, mari kita belajar melakukan
4 hal ini. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan adalah jaminan buat kita, Tuhan adalah jalan keselamatan buat kita, baik secara tubuh jasmani maupun rohani, mari kita lakukan 4 hal ini. Yang pertama, selalu berharap hanya kepada Tuhan, bergantung, berserah, berharap hanya kepada Tuhan, karena ada jaminan, kepastian jaminan di sana. Ya, Hizkia mengatakan, "Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharap Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh." Sehat secara jasmani dan sembuh secara rohani. Karena Tuhan pengharapan. Selalu berharap hanya kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita diberi kesempatan hidup, mari selalu bersyukur kepada Tuhan. Ayat 18 dikatakan, "Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan akan kesetiaanmu." Selama hidup, meskipun dalam kondisi sakit yang cukup parah atau divonis apapun oleh segi medis, percayalah dan belajarlah bersyukur. Karena hanya orang hidup yang bisa bersyukur. Kalau orang mati ada di kubur, di dalam tanah, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Tetapi ketika hidup, tetap memuji-muji nama Tuhan dan bersyukur karena Tuhan menjamin hidup kita. Pasti ada kebaikan Tuhan di dalam setiap kondisi kita. Yang ketiga, ketika diberi kesempatan hidup, selalu menanti-nantikan Tuhan. Tidak hanya pertolongan Tuhan saja yang kita nanti-nantikan atau pertolongan orang lain, tetapi nanti-nantikanlah Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan yang mengendalikan segala keadaan dengan kuasanya yang ajaib. Selagi kita masih hidup, ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus, maka nanti-nantikanlah Tuhan. Ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kesetiaannya pun Dia kerjakan, menyertai hidup kita. Yang keempat, ketika kita diberi kesempatan hidup, maka belajar selalu menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kasih dan kebaikan Tuhan yang pernah kita alami, baik lewat sakit, lewat masalah, lewat suka, lewat kesenangan yang kita alami. Kita menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Bukan yang kita ceritakan keberanian kita atau kekuatan kita atau orang-orang yang menolong kita, mereka hanya saran, tetapi kasih Tuhan yang menggerakkan mereka, yang Tuhan pakai mereka untuk menolong kita. Jadi ketika kita mengalami mujizat kesembuhan misalnya, ketika kita mengalami sakit misalnya, bahkan diambang kematian, ceritakanlah kasih dan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, seperti yang dilakukan Hizkia. Ketika Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya mengatakan bahwa hidupnya tidak lama lagi, sakitnya tidak akan sembuh, bahkan dia akan mati. Dikatakan, pergilah ke keluargamu, sampaikan pesanmu. Dan Hizkia tuliskan pesannya lewat nyanyian untuk anak dan keluarganya. Ya, kita lihat di dalam ayat 19. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku hari ini, seperti Hizkia hari ini yang sudah sembuh dari sakitnya, bahkan diberikan hidup. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya.
Hizkia mengajarkan pengalamannya dengan Tuhan, mengajarkan tentang Tuhan, kasih Tuhan dan kebaikannya kepada anak-anaknya, keluarganya. Biarlah Tuhan yang dimuliakan, bukan hidup Hizkia, bukan mujizatnya, bukan pertolongannya, tetapi Tuhan yang dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari renungan ini kita belajar untuk setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan setiap harinya. Ketika kita bangun pagi, kita bisa bangun dengan baik, menghirup udara dengan segar, oksigennya masuk ke tubuh kita, semua anggota tubuh kita bisa kita pakai dengan sempurna. Itu adalah mujizat. Kesempatan untuk hidup setiap hari yang Tuhan beri kepada kita, itu adalah mujizat. Maka jangan sia-siakan mujizat kesempatan kita hidup yang Tuhan beri dengan hal-hal yang tidak berguna, yang sia-sia, bahkan melupakan atau bahkan menjauh dari Tuhan. Tetapi mari kita semakin mendekat kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, karena Tuhan adalah jaminan dan jalan keselamatan buat tubuh, jiwa, dan roh kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk renungan kami hari ini. Kalau kami diberi kesempatan untuk hidup setiap hari, meskipun ada masalah di sana, meskipun kami dalam kondisi sakit, baik sakit ringan maupun sakit yang parah, bahkan mungkin kami divonis tidak lama lagi kami hidup atau kami akan mati. Tetapi ketika Tuhan memberi kepada kami kesempatan untuk hidup, biarlah kami senantiasa menanti-nantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah jaminan bagi kami, karena Tuhan adalah jalan keselamatan bagi kami. Ajar kami Tuhan, kalau kami mendapatkan mujizat Tuhan dalam hidup kami, merasakan kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami, ajar lidah bibir kami untuk bersyukur dan menceritakan Tuhan yang baik kepada setiap orang, bahkan keluarga kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan mereka boleh melihat, menerima Engkau sebagai Tuhan, Sang Pemberi keselamatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga besar Jemaat Gia Condrokusumo yang saat ini mengalami sakit. Tuhan, pegang hidup mereka, karena Engkau adalah jaminan buat setiap kami. Jangan biarkan sakit penyakit, pergumulan mereka lewat sakitnya membuat mereka menderita sakit iman. Tetapi biarlah Tuhan yang tolong, tenangkan roh mereka, buat mereka sehat, buat mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami peralaskan doa ini ya Bapa, ucapan syukur ini hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi, Tuhan memberkati.